Sportmania berjumpa kembali bersama saya Arya Stawa, tentunya dengan rangkuman peristiwa olahraga selama sepekan dalam Sportip, sport dan otomotif. Sportip minggu ini kami awali dari persiapan KONI Bali menyongsong PON Papua dengan platda desentralisasi. Program persiapan menyongsong prestasi PON ke-20 bulan Oktober di Papua, Komite Olahraga Nasional Indonesia telah menjalankan platda atlet PON Bali. Platda dirancang dengan program awal desentralisasi di masing-masing cabang olahraga dan terus memantau perkembangan prestasi para atletnya. KONI Bali melakukan evaluasi awal dengan tes kebugaran fisik atlet yang dilaksanakan di Gor Lila Buana Denpasar. Dalam program platda tersebut, KONI Bali juga memberi jaminan terhadap kesehatan para atletnya sehingga dapat fokus berlatih dalam meningkatkan prestasinya. Salah satu jaminan kesehatan adalah melalui BPJS Ketenagakerjaan, di mana para atlet yang mengalami cedera saat latihan akan mendapatkan perawatan intensif. Perawatan cedera atlet yang dialami saat latihan akan dirujuk ke Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar. KONI Bali terus melakukan kerjasama dengan RS Kasih Ibu Denpasar dalam mengatasi keluhan cedera saat melakukan latihan persiapan PON Papua. Kerjasama dengan RS Kasih Ibu karena rumah sakit tersebut telah memiliki sarana dan prasarana pendukung untuk mengatasi permasalahan cedera yang dialami atlet PON Bali melalui fisioterapi. KONI Bali melakukan kerjasama dengan RS Kasih Ibu Denpasar karena rumah sakit ini memiliki layanan baru yakni Bali Physio and Sport Injury Center. Layanan klinik olahraga ini akan berkontribusi secara khusus pada pengembangan potensi pelayanan kesehatan melalui olahraga, produktivitas kerja sumber daya manusia perusahaan, serta kesehatan masyarakat secara umum di Bali. Di dalam layanan ini sangat komprehensif. Dari bagaimana dokter melakukan diagnostik, kemudian bagaimana memberikan terapi, juga di samping itu juga memberikan suatu edukasi supaya misalnya para atlet kita bisa meningkatkan performanya sehingga awalnya mungkin tidak menjadi juara jadi juara. Nah, seperti itu misalnya. Terus demikian juga kepada masyarakat umum kita juga bisa memberikan weight management terapi. Jadi istilahnya bagaimana membantu para pasien maupun juga masyarakat kalau melakukan olahraga bagaimana performa yang baik, kalau misalnya olahraga apa, lalu berat badan berapa yang ideal. Ya, gitu. Di samping itu, apa nutrisi dan juga sport yang dilakukan, jenisnya bagaimana, kemudian juga melakukan trial, ya kami sudah punya alat yang banyak di sini, dan alat ini akan memberikan semacam simulasi kepada para atlet maupun para olahragawan, penggemar olahraga, dan kami berdasarkan sains dalam hal melakukan asesmen maupun terapi. Jadi tingkat kesalahan dalam memberikan support maupun memberikan terapi sangat rendah atau bahkan memang sudah sesuai dengan evidence base. Berbeda dengan kalau tanpa ada basic sains itu. Ada 7 layanan di BPSI yaitu Injury Assessment and Sport Therapy atau diagnosis masalah kesehatan secara komprehensif dan dari perspektif gaya hidup aktif sehat, memberikan resep latihan fisik, olahraga yang sesuai dengan kondisi setiap individu, Sports Performance Program, Weight Management, Performance Nutrition and Recovery, Sport Medicine Fitness Test, Corporate Wellness Program, and Active Aging Class. Memang sangat penting untuk mengedukasi atlet dalam hal ini sebagai pasien untuk bisa mandiri melakukan latihan di rumah. Jadi misalkan kita bisa memberikan model-model gerakan yang harus mereka bawa ke rumah, kemudian dengan evaluasinya secara berkala, menunjukkannya dalam bentuk demonstrasi langsung, sehingga dengan demikian si atlet akan paham manfaat dari gerakan tersebut dan tahu betul cara melakukan gerakan tersebut, sehingga latihan yang mereka lakukan tidak memperburuk cedera yang mereka alami. Seperti prinsip melatih tubuh secara fisik,
itu dalam 1 minggu frekuensi yang ideal adalah 3 kali. Kalau kita melakukannya di bawah 3 kali seminggu itu efeknya tidak maksimal. Kalau lebih dari 3 kali tidak jauh berbeda dengan 3 kali seminggu. Sehingga dengan demikian sesi terapi kita adalah kita jadwalkan paling tidak 3 kali seminggu. Sesuai dengan kondisi terapinya, kita bisa tentukan berapa lama mereka harus mengalami atau menjalani terapi tersebut. Pengurus KONI Bali bidang kesehatan, Dr. Gusti Ngurah Eka Putra Santosa mengatakan, keberadaan BPSI di Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar akan dimanfaatkan dengan baik, khususnya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan fisik para atlet ataupun resiko yang mungkin dihadapi. Dengan demikian diharapkan para atlet pelatda PON Bali tidak lagi kebingungan terkait penanganan saat mengalami cedera. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat hari ini, contohnya adalah Feby, atlet kami di taekwondo, itu saat ini sedang diterapi untuk cedera otot di lutut. Jadi dengan sport terapi ini sebenarnya merupakan jenis terapi non farmakologis, Pak. Jadi terapi ada 2, farmakologis dan non farmakologis. Yang kami lakukan di sini adalah non farmakologis dan non invasif. Jadi tidak melakukan pembedahan. Jadi salah satunya adalah melakukan terapi. Kemudian seperti tadi Bapak bersaksikan sendiri ada gerakan-gerakan khusus yang digunakan untuk penguatan otot. Sehingga harapan kami adalah atlet-atlet yang datang ke sini sesegera mungkin dapat kembali ke aktivitasnya dengan fit. Dalam melaksanakan program Pelatda PON Bali, kini Bali akan memantau terus perkembangan dan peningkatan prestasi para atletnya. Hal ini dilakukan KONI Bali untuk mendapatkan atlet yang mumpuni untuk bersaing meraih medali emas PON 2020 di Papua. Untuk itu, atlet yang masuk Pelatda PON Bali untuk serius menjalankan latihan karena KONI Bali dalam Pelatda menjalankan sistem promosi dan degradasi.